Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 38. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Engah, tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali, bergema di dalam manor yang sangat besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid Misty Cloud Sekte akan berubah menjadi abu setiap kali terdengar. Murid Misty Cloud Sekte berkerumun menuju lapisan terdalam manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena penglihatan mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum gerombolan mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit dewa kematian menebas. Teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah, karena semakin banyak tubuh murid Misty Cloud Sekte yang secara aneh menyala otomatis. Oleh karena itu, atmosfer menjadi sangat jatuh, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mulai mundur dengan liar. Arus deras berwarna putih yang baru saja datang melonjak seperti air banjir, sekali lagi melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah beberapa saat kemudian. Sikap panik mereka seolah-olah mereka takut, bahwa penyalaan otomatis yang aneh akan menimpa mereka. Oleh karena itu, serangan besar-besaran dari Misty Cloud Sekte mulai menghancurkan dirinya sendiri tanpa diserang di bawah penyalaan otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna, bahkan lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau dan pedang yang tajam. Ketika murid Misty Cloud Sekte melarikan diri untuk hidup mereka dari bagian terluar manor, fenomena tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid Misty Cloud Sekte sudah menderita kerugian serius. Selama waktu penyalaan otomatis yang menakutkan tadi, setidaknya setengah dari orang-orang berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan, saat murid Misty Cloud Sekte mundur dengan cara seperti semburan. Karena jumlahnya yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari-nari saat angin bertiup kencang. Seluruh langit dipenuhi teror dan bahaya yang aneh, membuat seseorang merinding. Baik di dalam maupun di luar seluruh manor, telah berubah menjadi keheningan yang mematikan di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid Misty Cloud Sekte telah berubah menjadi abu bubuk, dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid Misty Cloud Sekte, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di tubuh mereka seolah-olah mereka berada dalam jurang. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa yang berat di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan mengulurkan kedua tangannya. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, seseorang akan bisa melihat secara samar-samar kumpulan api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari situasi yang terlihat, sudah jelas bahwa kegilaan penyalaan otomatis yang menakutkan sebelumnya, disebabkan olehnya. Murid Misty Cloud Sekte yang menarik diri dari manor menunjukkan wajah terkejut dan ketakutan, saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan ganas yang haus darah. Kekejaman taktik yang terakhir tadi, cukup untuk meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Sosok manusia yang seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka. Itu menyebabkan hati mereka dipenuhi ketakutan. Anggota klan primer di dalam manor melihat bubuk di luar halaman manor. Mereka pun tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling memandang dengan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Misty Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka, sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya, berubah menjadi petasan yang meledak secara acak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka tersingkir. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanyalah kotoran. Ya Fei juga terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah acuh tak acuh pria muda berjubah hitam itu memiliki benang kekejaman. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian yang Xiao Yan rasakan terhadap Misty Cloud Sekte telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Ya Fei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, Misty Cloud Sekte hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk semua ini. Hehe,
Orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut dari dulu, namun, ini mungkin dianggap hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya, saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung kepuasan dan desahan lembut yang tidak diketahui. Ya Fei mengangguk sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara tapak kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut, melihat semburan hitam gelap tiba-tiba menyerbu dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Mystic Cloud Sekte di luar manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran. Ya Fei memandangi tentara lapis baja hitam yang menunggang kuda itu dengan heran. Dia merasa agak tercengang sebelum mengangkat alisnya dan langsung tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul saat klan primer mengalami musibah sebelumnya. Mereka akhirnya segera mengirim pasukan mereka sekarang, setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis. Kecepatan saat mereka mengubah arah ini sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga, dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada banyak sekali keuntungan bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang memiliki musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Ya Fei mengangguk. Tatapannya melihat semburan logam hanya untuk melihat bahwa sebuah jalur terbelah. Seekor kuda yang kuat perlahan berlayar keluar. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota burung phoenix duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat berkedip. Dari penampilannya, dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan, yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, Yao Ye. Mystic Cloud Sect telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa semuanya pergi. Yao Ye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung. Matanya dingin saat dia melirik murid-murid Mystic Cloud Sekte yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka, karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya, atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak sepanjang 2 hingga 3 meter, tetapi murid-murid Mystic Cloud Sekte ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Sebaliknya, mereka meletakkan senjata mereka dengan santai, dan membiarkan tentara seperti serigala harimau yang kasar ini, menempatkan belenggu yang menekan doki di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega, saat melihat murid-murid Mystic Cloud Sekte ini tidak melawan. Orang-orang dari Mystic Cloud Sect ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin akan ada masalah jika mereka melawan. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini, sebelum tatapannya samar-samar menyapu manor. Tangan halus di bawah lengan bajunya segera menegang, saat tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba menyala otomatis sebelumnya. Karenanya, ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan, sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun San. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara. Senyuman yang mengharukan terlihat di wajah cantik Yao Ye. Suara lembut-lembutnya keluar dari bibir merahnya. Hehe, bolehkah aku tahu apakah aku harus memanggilmu Mr. Yan Xiao atau Mr. Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini. Dia mengerutkan alisnya, dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini adalah Putri Yao Ye. Anda bertemu dengannya saat itu. Tawa Ya Fei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan, saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yao Ye tersenyum pada Ya Fei saat yang pertama melihatnya perlahan keluar dari manor. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang kudanya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, Ya Fei Jie, maafkan aku. Awalnya saya ingin datang secepat mungkin tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup lama. Ya Fei tidak menunjukkan keterkejutan atas kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat menyadari bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran berusaha yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa masalah saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang buruk untuk faksi lain di dalam kekaisaran Jiama. Karenanya, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayu dia, dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, itu Putri Yao Ye. Xiao Yan juga tersenyum sembarangan setelah diingatkan oleh Ya Fei.
Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan di luar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit, sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar putri. Mari kita bicara perlahan setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Kaisar wanita masa depan Kekaisaran Magia ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak membubarkan Yao Ye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya dikepakkan. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli mistik laut Sekte Do Wang sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak bisa membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi sepihak ketika beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Grok, sosok hitam yang kabur itu melintas di langit, hanya dalam beberapa menit ketika hampir 4 ahli Do Wang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka semburkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Do Wangs yang berulang kali dikalahkan dari Mystic Cloud Sect. Kemudian mereka saling memandang. Siapapun bisa tahu bahwa Mystic Cloud Sect tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Bang! Tinju kejam lainnya menghantam punggung elit Do Wang yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yun San, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di aula terlarang, di gunung awan berkabut yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini bagaimana mungkin? Aura ini. Mata Yun San dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Gumaman itu baru saja terdengar saat Yun San sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang dikirim oleh Mystic Cloud Sekte ke ibu kota. Aula besar dari Mystic Cloud Sect benar-benar kacau. Berbagai suara bercampur dengan suara panik. Akhirnya, mereka bertahan di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang membengkak karena pusing. Yun San juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras yang dalam, tenang. Sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang, ketika semua orang melihat Yun San yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yun San dengan dingin mendengus, hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yun Du dan yang lainnya? Setelah mendengar Yun San menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat, sambil mengenakan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte, tablet spiritual Yun Fu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yun Sa dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yun San, berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar. Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya, lebih dari setengah kekuatan dari Mystic Cloud Sect saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam Kekaisaran Magia, kecuali Mystic Cloud Sect, yang dapat memblokir barisan besar seperti itu. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka, telah dengan kejam menamparkan wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. Penatua Yunca, apakah Anda melakukan kesalahan? Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. Aku harap begitu juga. Tetua yang dipanggil sebagai Yunca tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya. Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Wang. Faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu,
Seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi, dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan. Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Misty Cloud Sekte, saya ingin mendakwa pemimpin sekte untuk memberikan perintah, untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Magia. Betul sekali, pemimpin sekte, Misty Cloud Sekte pasti tidak akan menahan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah. Wajah Yun San muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan Diaken yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras. Suara intens segera mengejutkan semua orang di aula. Mata mereka dengan ketakutan menatap Yun San, dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir ini akan menjadi sangat marah. Ini bukan omong kosong tentang 3 klan besar yang bergandengan tangan. Yun San berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. Klan Xiao. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua bingung. Klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Misty Cloud Sect? Kemarahan di hati Yun San semakin kuat, ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang. Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan, nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka, memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu, telah mendaki Gunung Awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sect. Meskipun dia akhirnya diusir dari Kekaisaran Jiama, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan, dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Misty Cloud Sect. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini, telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu. Namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati? Yun San memandang semua orang dengan dingin. Suaranya gelap dan dingin, aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan? Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Huang, mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan, bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah menerobos ke kelas Do Zong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Do Zong, dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yun San perlahan berbicara. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar, ketika dia berbicara sampai titik ini. Do Huang mengingat kekuatannya saat ini, dia secara alami sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak dari Dado Si atau Do Ling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yun San terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat, bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi. Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang secanggih Yun San, tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yun San menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan, tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisinya. Di masa depan, Misty Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu, seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bajingan kecil. Saat itu,
Anda bisa dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yun San merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya, ketika ekspresi penatua Yun Cha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya parau saat dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka semuanya pecah. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka langsung terasa pusing. Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Wang. Barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh Mystic Cloud Sect. Bajingan itu, dia terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yun San ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yun San. Meskipun ada keengganan di hati mereka tidak berani menolak keputusan Yun San. Karenanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Mystic Cloud Sect akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Petik 2. Ya Pak. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin, dalam kata-kata Yun San saat mereka buru-buru menjawab. Yun San segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Cek, gimana? Saya baru saja memberitahu Anda beberapa waktu sebelumnya, bahwa Xiao Yan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam. Sepertinya Mystic Cloud Sekte akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar. Itu segera bertahan di aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yun San berkedut. Keganasan melintas di matanya, saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, leluhur ini, mengacu pada peringkat Do Zong, masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Saya tidak peduli dengan dendam di antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Wang dengan kekuatan dadosinya. Tinggalkan Yao Chen untuk saya tangani lain kali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan. Yun San mengangguk pelan. Pandangan buas melonjak ke wajahnya, saat dia berbicara dengan sinis, tenang, aku akan melumpuhkan doki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda. Jika tidak, akhir cerita Anda pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, aneh dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yun San. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 38. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.